Komet Clark menghantam bumi dengan dahsyat, meluluhlantakkan lebih dari 3/4 permukaan planet ini. Bahkan setelah 5 tahun berlalu, bumi belum juga pulih. Puing-puing sisa komet masih mengorbit di langit dan sesekali berjatuhan, mengingatkan semua orang akan kehancuran yang pernah terjadi. Keluarga Gidi termasuk di antara segelintir orang yang berhasil selamat dari bencana itu. Bersama para penyintas lainnya, mereka berlindung di dalam sebuah bunker bawah tanah di Greenland. Dari sana, mereka berusaha membangun kembali dunia yang telah hancur. Namun kenyataan baru yang mereka hadapi jauh dari kata mudah. Radiasi telah melumatkan banyak wilayah, dan badai elektromagnetik yang datang tiba-tiba mampu menghancurkan segalanya di jalurnya, memaksa para penyintas untuk terus hidup di bawah tanah. 5 tahun berlalu. Perlahan, dengan segala keterbatasan yang ada, semua orang berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang baru. Kini, John Gidi bekerja sebagai insinyur sekaligus penjelajah. Suatu hari, dalam sebuah misi penjelajahan, ia menemukan retakan baru di permukaan tanah, disertai aliran lava yang mengalir pelan. Ia meneruskan langkahnya menuju pantai, dan mendapati beberapa sekoci serta bangkai kapal pesiar yang hancur terdampar di tepi laut. Ia memeriksa semuanya, namun tak satu pun yang berpenghuni. Dengan penuh harap, John memasuki kapal itu, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Tak lama kemudian, pangkalan menghubunginya dengan peringatan. Badai sedang terbentuk. Meski demikian, mereka memperkirakan masih ada waktu sebelum badai tiba. Di dalam kapal, John batuk-batuk tanpa henti hingga ia terpaksa melepas maskernya. Di tengah pencariannya, ia menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah bunga yang terselip di dalam buku. Sesaat ia terdiam, memandanginya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun pangkalan segera menghubunginya lagi dengan nada jauh lebih mendesak. Badai sudah semakin dekat. Ia harus segera pergi. John berlari meninggalkan kapal. Badai mengikutinya dari belakang seolah mengejarnya. Ia berteriak meminta pintu pangkalan dibuka, dan para penjaga segera melakukannya. Meski mereka tahu pintu itu tidak bisa dibiarkan terbuka terlalu lama karena badai radioaktif bisa masuk. John memerintahkan mereka untuk menutupnya, dan dengan satu lompatan penuh adrenalin, ia berhasil masuk tepat sebelum pintu tertutup rapat dan badai menyapu segala sesuatu di luar sana. Di dalam bunker, istri John, Allison, telah menjadi salah satu pemimpin. Dalam sebuah rapat, Adam, salah satu tokoh penting di komunitas itu, menyampaikan kabar yang semakin mengkhawatirkan. Persediaan mereka sudah hampir habis. Ia berharap mereka bisa mencoba bercocok tanam di luar tahun depan, namun Dr. Amina dengan tegas menyanggah. Menurutnya, hal itu mustahil dilakukan. Kondisi bunker sendiri pun sudah tidak lagi layak untuk ditinggali jangka panjang. Mereka harus segera pergi. Masalahnya, kemana? Kanada dan Amerika Serikat sudah hancur. Islandia bahkan telah lenyap dari peta. Allison menyebut bahwa ia pernah mendengar Eropa Barat kondisinya relatif lebih baik, badai di sana lebih jarang. Namun seseorang mengingatkan bahwa radiasi tetap ada, dan meski kecil sekalipun, paparan radiasi dalam jangka panjang tetap berbahaya. Lalu ada yang mengusulkan tentang kawah. Dr. Amina menjelaskan bahwa inti utama komet Clark jatuh di Eropa Barat dan membentuk kawah raksasa. Bersama rekan-rekannya, ia memperkirakan bahwa pegunungan yang terbentuk akibat tumbukan itu, serta kedalaman kawah itu sendiri, mampu menahan angin radioaktif dari luar. Kawah itu, kata Amina, adalah tempat terbaik di muka bumi untuk kehidupan baru. Namun sang jenderal mengingatkan bahwa kawah itu sangat jauh dari Greenland, dan ada laporan tentang pertempuran sengit yang tengah berkecamuk di Eropa. Seusai rapat, John menemui seorang psikiater. Sang dokter bertanya bagaimana ia menghadapi cara hidup yang baru ini. John menjawab bahwa ia sudah terbiasa. Dokter itu menyarankannya untuk lebih terbuka kepada pasangannya tentang segala hal. Tiba-tiba, bunker mulai berguncang. Getaran itu berlangsung sejenak lalu berhenti. Sang jenderal menenangkan semua orang, jika bunker ini mampu bertahan dari hantaman komet Clark, ia pasti sanggup bertahan dari gempa. Allison kemudian mengangkat soal sinyal darurat yang mereka terima dari luar. Adam berpendapat bahwa mereka tidak bisa lagi menerima orang baru, bunker sudah penuh. Namun Allison tak ingin begitu saja meninggalkan mereka. Ia meminta keputusan ini dibawa ke pemungutan suara, dan hasilnya, mayoritas mendukung misi penyelamatan. Sang jenderal berjanji akan mengirim tim besok. Putra Allison dan John, Nathan, mengikuti pelajaran di sekolah dalam bunker. Ia sangat tertarik dengan bintang-bintang. Sang guru menjelaskan bahwa sebagian dari komet Samara masih terperangkap dalam medan gravitasi bumi dan kini membentuk semacam cincin yang mengelilingi planet ini. Sementara itu, John dan seorang rekannya sedang memperbaiki sistem perpipaan air. Setelah berhasil, keduanya merayakan keberhasilan kecil itu dengan penuh sukacita. Malam harinya, Allison dan Nathan menjumpai John di aula komunitas.
John menyerahkan bunga yang ia temukan di kapal tadi kepada Allison. Allison mengungkapkan kekhawatirannya. Misi penjelajahan John terus memaparkannya pada radiasi. Namun ia tetap mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mereka lalu mengobrol bersama Nathan. Allison memberitahu John bahwa Nathan ketahuan pergi keluar tanpa izin. Sang ayah langsung menegurnya, mengingatkan betapa berbahayanya dunia di luar sana. Tapi ketika Nathan bertanya, apakah ia boleh ikut keluar, John justru tampak kesal. Allison tertawa kecil, berkata bahwa Nathan semakin mirip ayahnya, selalu ingin keluar meski situasinya tidak aman. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama, berdansa sejenak di aula. Nathan kemudian pamit ke kamarnya, dan berbaring memandangi langit-langit. Ia telah membuat lubang-lubang kecil di selimutnya, membentuk rasi bintang yang hanya ia yang tahu, cara indahnya menatap bintang di tengah kegelapan bunker. Keesokan paginya, tim penyelamat berangkat menjalankan misi. Para pemimpin dan personel militer mengawasi jalannya operasi dengan saksama. Misi berjalan lancar, para penyintas berhasil diselamatkan dan tim kembali menuju bunker. Di tempat kerja, John mendapati rekannya terlihat sangat gelisah. Ia juga memperhatikan sebuah retakan baru yang mulai terbentuk di dinding. Sementara itu, tim penyelamat meminta izin untuk menuju lokasi kedua, di mana lebih banyak orang dilaporkan terjebak. Adam menolak. Mereka tidak sanggup menampung lebih banyak lagi. Allison ingin mendiskusikannya lebih lanjut. Namun sebelum keputusan diambil, hubungan dengan tim tiba terputus. Bunker mulai berguncang dengan dahsyat. Listrik padam. Dinding-dinding mulai retak dan runtuh. Di tengah kepanikan, semua orang saling membantu satu sama lain agar selamat. Saat gempa akhirnya berhenti, John bangkit dibantu rekannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah berlari mencari istrinya. Dengan lega luar biasa, ia mendapati Allison baik-baik saja. Mereka berdua langsung berlari mencari Nathan, dan mendapatinya sudah berdiri dengan masker terpasang, siap menghadapi keadaan darurat. Mereka memerintahkan Nathan untuk mengambil barang-barang penting, terutama insulinnya, karena ia penderita diabetes. John mengambil beberapa masker cadangan. Dengan masker terpasang, mereka berusaha keluar dari bunker, namun pintu utama sudah dipenuhi orang-orang yang berebut keluar. John memimpin mereka menuju pintu lain, namun pintu itu sudah runtuh. Meski demikian, mereka berhasil menyelinap di bawah reruntuhan beton. John membuka pintu, tapi bangunan kembali berguncang. Mereka berlari keluar tepat sebelum pintu itu roboh menimpa mereka. Di luar, orang-orang berlarian menuju laut dalam kepanikan. Sesaat mereka kehilangan Nathan dari pandangan, dan menemukan bocah itu sedang membantu Dr. Amina. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pantai yang sudah penuh sesak dengan orang-orang yang berebut masuk ke Sekoci. Di tengah kerumunan, John melihat beberapa orang mencoba merampas masker Adam. Mereka segera berlari membantu. Namun dalam kekacauan itu, masker John sendiri dicuri orang. Mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah sekoci yang masih terbuka. Dengan tergesa-gesa mereka masuk, menutup pintu meski banyak orang masih berusaha memaksa masuk. Pilot langsung membawa sekoci itu menjauh dari pantai. Tiba-tiba, gelombang raksasa tampak mendekat di kejauhan. Semua bersiap menghadapi hantamannya. Tsunami itu menyapu semua yang ada di pantai. Namun sekoci mereka berhasil bertahan di atas gelombang. Kini mereka harus memutuskan kemana harus pergi. Dengan perbekalan yang hanya cukup untuk seminggu, mereka memilih berlayar menuju Inggris. John menyadari bahwa tingkat radiasi di sana relatif rendah, sehingga mereka bisa melepas masker. Hari demi hari berlalu. Sekoci mulai mengalami masalah mesin, namun John dengan keahlian insinyurnya berhasil memperbaikinya sebelum malam tiba. Di malam hari, Nathan menikmati pemandangan langit yang luar biasa. Puing-puing komet yang masih mengorbit bumi, terlihat jelas dari atas laut yang tenang. Nathan menunjukkan kepada ayahnya rasi bintang yang ia pelajari di sekolah. Tiba-tiba, sebuah meteor jatuh melintasi langit, dan mereka sama-sama bertanya-tanya, di mana ia akan mendarat. Keesokan paginya, sekoci berhenti lagi. Pilot memberitahu bahwa bahan bakar mereka sudah habis, kini mereka hanya bergantung pada arus laut. Hari-hari berlalu dalam kegelisahan. Lalu tiba-tiba, sekoci mereka membentur sesuatu. Mereka keluar dan mendapati sebuah struktur kota yang setengah tenggelam di bawah air. John mengenalinya. Itu Liverpool. Mereka mendayung menuju daratan. Begitu turun, mereka harus segera mencari tempat berlindung. Mengikuti sekelompok orang yang mereka temui, mereka sampai di sebuah bunker penyelamatan. Orang-orang berdesakan di depan gerbang, namun tentara berjaga ketat di pintu masuk. Keluarga Gidi mendekati gerbang dan memperkenalkan diri sebagai penyintas dari bunker di Greenland yang membutuhkan tempat berlindung. Para penjaga meminta identifikasi. Hanya Allison yang masih memilikinya, yang lain sudah kehilangan milik mereka.
para penjaga tetap menolak mereka masuk tanpa dokumen lengkap. Di belakang mereka, kerumunan semakin tidak terkendali. Dalam kekacauan yang memuncak, para prajurit melepaskan tembakan dan menutup pintu dengan paksa. Dalam kekacauan itu, mereka terpisah dari kelompok. Sementara itu, badai radioaktif sudah semakin mendekat. John memperingatkan Amina bahwa mereka harus segera pergi. Mereka berlima berhasil menghentikan sebuah mobil dan meminta tumpangan, dengan imbalan jam tangan John yang langsung diberikan tanpa ragu. Mereka kabur dari badai tepat waktu. Di dalam mobil, Dr. Amina bertanya kepada si pengemudi apakah kondisi di mana-mana sama seperti ini. Si pengemudi menjawab dengan pahit bahwa dunia sekarang adalah tempat yang berbahaya. Orang-orang tak segan melakukan apa saja demi bertahan hidup, dan badai bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Mereka memutuskan untuk menuju London, tempat tinggal sahabat Allison, Mackenzie, yang menurut kabar terakhir 8 hingga 10 bulan lalu masih memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nathan bertanya kepada Dr. Amina apakah ia percaya bahwa kawah itu benar-benar ada. Amina menjawab bahwa ia yakin. Ia mengibaratkannya dengan peristiwa kepunahan dinosaurus, sebuah asteroid menghancurkan segalanya, namun dari kehancuran itulah kehidupan baru bermunculan. Tanpa peristiwa itu, manusia mungkin tak pernah ada. Pengemudi menghentikan mobil sejenak. Mereka masih setengah jam dari London. John mulai berbincang dengan si pengemudi. Ia mengungkapkan bahwa kawah itu tampaknya menjanjikan, namun si pengemudi menganggapnya tidak lebih dari dongeng belaka. Tiba-tiba Nathan menghampiri ayahnya, dan tanah mulai bergetar hebat. John berteriak meminta semua orang berpegangan pada sesuatu. Ia meraih Nathan dan memeluknya erat sambil berpegangan pada sebatang pohon. Puluhan meteor berjatuhan di sekitar mereka. Mereka bertahan dengan sekuat tenaga hingga semuanya mereda. Setelah hujan meteor berhenti, John melihat si pengemudi berlari kembali ke arah mobil. Ia memperingatkannya untuk tidak pergi karena meteor masih berjatuhan. Namun si pengemudi tidak mau mendengar, mobilnya adalah segalanya baginya. Belum sempat ia sampai, sebuah pecahan meteor menghantamnya. Setelah situasi aman, mereka turun, mengambil barang-barang dari mobil, lalu berjalan kaki menuju London. Mereka tiba di rumah Mackenzie. Wanita itu menyambut mereka dengan senapan di tangan. Namun saat melihat siapa yang datang, wajahnya langsung berubah menjadi kegembiraan. Ia menyambut mereka masuk dengan hangat. Rumah itu ternyata dipenuhi pasien penderita Alzheimer. Mackenzie menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui apapun tentang bencana yang terjadi, dan tugasnya kini adalah menjaga mereka tetap bahagia. Itulah hidupnya sekarang. Malam itu mereka menikmati kebersamaan. John bertanya tentang kawah, dan Mackenzie mengaku hanya pernah mendengar desas-desus. Suara tembakan terdengar sayup-sayup dari kejauhan, namun Mackenzie meyakinkan mereka bahwa London masih aman. Ia telah menjaga tempat ini sebaik yang ia mampu. Malam itu pula, saat semua orang sudah tidur, Allison mendengar John batuk-batuk keras di sebelahnya. Ia bangkit untuk memeriksa, dan tersentak kaget, John terbatuk darah. Dengan suara yang berat, John akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Bertahun-tahun bekerja sebagai penjelajah di udara yang penuh radiasi, telah menggerogoti tubuhnya dari dalam. Ia hanya punya waktu 6 minggu lagi untuk hidup. Ia tidak ingin membebani siapapun dengan kenyataan itu. Allison berkata bahwa ini adalah rumah sakit. Mereka bisa merawatnya di sini. Namun John menggeleng. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di sana. Mereka harus pergi ke kawah. Ia ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk membantu keluarganya menemukan tempat yang aman. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putra mereka. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk berangkat. Mackenzie telah menyiapkan sebuah mobil beserta perbekalan. Ia juga memberikan sebuah pistol untuk perlindungan, dan berpesan agar mereka segera pergi. Dari London, mereka membutuhkan perahu untuk menyeberangi Selat Inggris. Karena perjalanan darat masih panjang, mereka mengisi waktu dengan permainan kecil di dalam mobil. Tiba-tiba, Amina tertembus peluru. Seseorang menembak mereka untuk merebut mobil. Mereka segera keluar, dan John mengambil pistol, membalas tembakan. Seorang penyerang mencoba menyergap dari belakang, namun John berhasil mengatasinya. Saat amunisi habis dan seorang penyerang lain mendekat, Allison mengambil pistol dari tubuh musuh yang sudah tumbang dan menembak tepat sasaran. Mereka segera memeriksa Nathan. Ia baik-baik saja. Namun Dr. Amina telah pergi untuk selamanya. Mereka memakamkannya di tepi jalan. John mengucapkan beberapa patah kata sebagai penghormatan terakhir. Nathan bertanya, mengapa manusia mendoakan orang yang sudah meninggal? John menjawab dengan lembut, itu adalah bekal keberuntungan untuk perjalanan menuju alam berikutnya.
Beberapa jam kemudian mereka tiba di tepi Selat Inggris dan tercengang oleh pemandangan yang ada di hadapan mereka. Laut itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah hamparan daratan yang membentang dari Britania Raya hingga Prancis. Kabar baiknya, mereka tidak perlu lagi mencari perahu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju Prancis. Setelah beberapa jam berkendara, barisan kendaraan di depan mereka terhenti. Ada ngarai besar yang memotong jalan. Para penyintas lain telah membangun jembatan sederhana dari satu sisi ke sisi lainnya. Mereka maju ke depan antrian. Nathan tampak ragu dan takut untuk menyeberang. John membesarkan hatinya. Ia harus berani. Mereka mulai menyeberangi jembatan sempit yang bergoyang diterpa angin kencang. Sesaat, embusan angin kuat menghantam mereka, namun mereka bertahan dengan berpegangan erat. Perlahan, dengan penuh perjuangan, mereka mencapai platform di tengah jembatan. Namun masih ada beberapa segmen lagi yang harus dilalui. Tiba-tiba tanah bergetar. Mereka harus bergerak cepat. Mereka merayap melewati jembatan tangga yang bergoyang. Dan di tengah-tengah penyeberangan, gempa susulan kembali mengguncang. Mereka berpegangan sekuat tenaga. Tali jembatan di sekitar mereka putus, dan banyak orang berjatuhan ke dalam ngarai. Saat itu, seorang pria yang panik melihat jalannya terputus memutuskan untuk melompat ke jembatan mereka. Tubuhnya menghantam Nathan. Nathan terpelanting, namun berhasil mencengkeram tangga. John segera meraih putranya, dan menariknya kembali ke tempat yang aman. Saat platform di belakang mereka runtuh, mereka berlari habis-habisan, dan berhasil mencapai sisi lainnya. Sesaat kemudian, seluruh struktur jembatan itu ambruk ke dalam ngarai. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Prancis, atau apa yang tersisa darinya. Dalam keheningan kehancuran, seorang pria tiba-tiba muncul dan menodongkan senjata ke arah mereka. John dengan tenang memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa mereka tidak berniat buruk, mereka hanya ingin mencapai kawah. Pria itu menurunkan senjatanya dan mengulurkan tangan. Ia mengajak mereka mengikutinya. Ia membawa mereka ke sebuah bekas pabrik tua di Kalala, yang telah ia jadikan tempat tinggal. Dengan panel surya, ia bahkan berhasil mengalirkan listrik ke sana. Udara di dalam disaring sedemikian rupa, untuk mengurangi kontaminasi radiasi. Ia memperkenalkan istri dan putrinya, Camelia. Sang istri lumpuh dan tidak bisa berbicara, akibat paparan udara radioaktif. Mereka makan malam bersama. Si pria bertanya mengapa mereka ingin pergi ke kawah. John menjawab, mereka mendengar bahwa tempat itu adalah tanah yang dijanjikan, harapan terakhir umat manusia. Si pria menggelengkan kepala. Kawah itu sangat berbahaya untuk didekati. Aliansi Barat, yang didukung sisa-sisa tentara Prancis, mempertahankan kawasan itu dari serangan Aliansi Timur, yang ingin menguasai sumber daya di sana. Seluruh area itu adalah medan perang, yang hampir mustahil untuk ditembus. Malam itu, Camelia mengajak Nathan ke kamarnya. Nathan mengeluarkan selimutnya yang penuh lubang berbentuk rasi bintang, dan Camelia menatapnya dengan takjub. Sementara itu, Allison bertanya kepada John tentang apa yang dikatakan ayahnya kepadanya diam-diam, saat mereka pergi ke bunker dulu. John menjawab dengan suara pelan. Ayahnya memintanya berjanji untuk selalu melindungi Allison dan Nathan. Keesokan paginya, si pria Prancis memberikan mereka sebuah peta, dan menjelaskan rute untuk menghindari zona perang. Perjalanannya akan sulit, namun sesampainya di markas Aliansi Barat, John harus mencari Komandan Janet. Ia menunjukkan sebuah foto lama. Ia dan Janet pernah berteman. Janet akan membantu mereka mencapai kawah. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, ia memohon satu hal. Bawalah Camelia serta Kumev. Putrinya juga berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allison, yang mendengar percakapan itu dari jauh, melangkah maju dan berkata dengan tulus bahwa mereka akan membawa Camelia ke kawah dengan selamat. Camelia berpamitan dengan kedua orang tuanya dengan penuh haru. Lalu mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, mereka beristirahat sejenak dan bermain bersama. Tiba-tiba sekelompok tentara Aliansi Barat menghentikan mereka. Dalam bahasa Prancis, para prajurit itu menyatakan bahwa kawasan ini terlarang bagi warga sipil. Sementara yang lain kebingungan, Camelia berbicara kepada para prajurit dalam bahasa Prancis, menjelaskan bahwa mereka mencari Komandan Janet, sahabat ayahnya, yang berjanji akan membantu mereka mencapai kawah. Para prajurit mengatakan hal itu tidak mungkin. Namun John memohon dengan sungguh-sungguh. Malam harinya, seorang prajurit bersedia memandu mereka melewati zona perang. Di antara dentuman senjata dan pertempuran sengit antara dua aliansi, mereka merangkak melewati medan berbahaya, melewati banyak korban yang tergeletak, hingga akhirnya tiba di markas bawah tanah Aliansi Barat. Dari sana, mereka diantar dengan truk ke sebuah kamp. Camelia memperhatikan barisan pegunungan di kejauhan, dan berkata dengan pelan bahwa gunung-gunung itu tampak baru. Artinya, kawah itu ada tepat di baliknya. Di kamp,
Banyak warga sipil lain juga sedang menunggu untuk bisa masuk ke kawah. John menemui penanggung jawab di sana dan menyebutkan nama Komandan Janet sambil menunjukkan foto lama itu. Sang prajurit membawa John ke sebuah tempat, dan di sana terbaring jasad Komandan Janet. John tidak menyerah. Ia memohon kepada para prajurit itu, mengatakan bahwa ia adalah seorang pria yang sekarat, dan yang ia inginkan hanyalah mengantarkan keluarganya ke tempat yang aman. Sang prajurit diam sejenak, lalu memerintahkan bawahannya untuk menyediakan tempat bagi mereka di dalam bus. Mereka naik. Bus akhirnya berangkat menuju kawah. Di tengah perjalanan, bus mereka diserang sekelompok perampok. Para penjaga ditaklukkan. Saat pengemudi mencoba melarikan diri, ia ditembak. Para penumpang dipaksa turun. John meminta yang lain untuk terus berjalan. Setelah semua orang keluar, ia sendiri yang menghadapi para perampok itu. Seorang temannya mencoba membantu, namun langsung dirobohkan. 2 tembakan terdengar dari dalam bus. John keluar dalam keadaan hidup, meski terluka. Semua orang merawatnya dengan cepat. Mereka naik kembali, kali ini Allison yang memegang kemudi. Setelah beberapa saat, bus tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Mereka turun dan memutuskan untuk mendaki dengan berjalan kaki. Dengan saling membantu, John pun berhasil mendaki bersama mereka. Di puncak, mereka akhirnya melihatnya. Kawah Clark, luka raksasa yang ditinggalkan komet itu di wajah bumi. Namun di dasar kawah itu, seperti sebuah keajaiban, tanah yang subur, air bersih yang mengalir, dan langit yang cerah, bebas dari udara beracun. Tepat seperti yang mereka dengar. John berdiri di tepi, menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia meminta semua orang untuk beristirahat sejenak. Senyum lega menghiasi wajahnya. Mereka berhasil. Mereka semua berhasil. Perlahan, ia duduk, lalu berbaring di tanah. Dengan suara yang tenang, ia berkata bahwa kini hatinya damai. Ia telah melihat semua orang tiba dengan selamat. Tak lama setelah itu, John Giddy mengembuskan napas terakhirnya. Nathan berdiri di sisi ayahnya. Dengan suara yang pelan namun penuh tekad, ia mengucapkan kalimat perpisahan yang sama seperti yang diucapkan ayahnya. Lalu, dengan mata yang menatap ke depan, ke arah tanah hijau yang membentang di bawah kawah, ia berjanji dalam hatinya untuk mewarisi impian sang ayah. Membangun dunia yang baru, yang lebih baik, yang berlandaskan kebaikan, kasih sayang, dan pengertian. Sebuah penutup yang sangat indah, emosional, dan memuaskan.